siang, perkenalkan nama saya Teresia Rapasa Rungaldo, NIM C0111711054, kelas A 2017, dosen pembimbing, Dr. Bahrul Fikri, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik, anestesi lokal infiltrasi. Ya, baik Ibu Putih, jadi luka anak Ibu sudah kita bersihkannya. Selanjutnya saya akan melakukan anestesi lokal infiltrasi atau biasa dikenal dengan obat bius lokal, di mana nanti dengan suntikan saya akan memasukkan obat bius ke daerah di sekitar luka tangan anak Ibu ini. Nah, ini berguna agar nantinya ketika proses penjahitan anak Ibu tidak merasakan proses penjahitan tersebut, dan itu akan sangat membantu saya selama proses tindakan penjahitan. Nah, mungkin nanti selama proses anestesi atau pembiusan lokal ini anak Ibu akan merasa sedikit sakit dan sedikit kurang nyaman karena saya akan menggunakan jarum suntik dan memasukkan obat. Namun Ibu tenang saja karena saya akan melakukannya sesuai prosedur yang ada, dan saya akan menjamin kerahasiaan dari hasil pemeriksaan ini nantinya. Di sini Ibu tetap berhak untuk menolak melakukan tindakan ini terhadap anak Ibu atau biarkan kami melakukan tindakan ini. Jadi apakah Ibu bersedia atau tidak? Bersedia, Dok. Bersedia ya Bu. Ya, Ibu bisa duduk terlebih dahulu sambil membantu menenangkan anaknya. Saya akan melakukan prosedur persiapan alat dan bahan dan melakukan anestesi terhadap anak Ibu ya. Ya, Dok. Baik, jadi setelah mendapatkan persetujuan orang tua, hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu menentukan dosis penggunaan obat anestesi. Di sini kita mempunyai dua jenis sediaan obat, yakni lidocaine 2% dan lidocaine 2% dengan epinefrin. Untuk lidocaine 2%, kita menggunakan dosis maksimal 5 mg per kilogram berat badan. Di sini berat si pasien 20 kg, berarti 20 kali 5 100 mg. Nah, sediaan setiap ampul itu 40 mg. Jadi 100 bagi 40 yakni 2,5 ampul. Jadi untuk lidocaine 2% kita menggunakan sebanyak 2,5 ampul. Kemudian apabila kita menggunakan lidocaine dengan epinefrin, dosis maksimal yang dapat diberikan yaitu 7 mg per kilogram berat badan. Jadi dengan berat badan pasien 20 kg, maka 20 kali 7 140 mg, di mana setiap ampul 40 mg, berarti 140 bagi 40 yakni 3,5 ampul. Jadi apabila kita menggunakan lidocaine dengan epinefrin, kita dapat menggunakan dosis maksimal 3,5 ampul. Setelah mengetahui dosis yang akan kita gunakan, selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu manekin, lidocaine 2% atau lidocaine 2% dengan epinefrin, spoid 10 cc, spoid 5 cc, spoid 3 cc, larutan NaCl, tempat sampah medis, tempat sampah non medis, wadah steril, alkohol swab, betadine, kasa steril, dan handscoon steril. Setelah menyiapkan alat dan bahan, karena di sini kita tidak dibantu oleh asisten ataupun tenaga bantuan lainnya, maka kita pisahkan terlebih dahulu barang steril dan non steril. Di sini kita dalam wadah steril kita masukkan handscoon steril tadi dan kasa yang sudah disterilkan. Kemudian kita buka dispo secara steril, lalu kita masukkan di wadah steril. Ke tempat sampah. Kemudian kita buka lidocaine yang akan digunakan. Pecahannya kita buang tempat sampah medis, lalu kita sisihkan. Apabila sudah diletakkan dalam wadah steril, kita sisihkan. Kemudian kita lakukan cuci tangan rutin 6 langkah dengan menggunakan larutan antiseptik yang telah disediakan sebelumnya.
Lalu kita gunakan handscoon steril. Apabila sudah menggunakan handscoon, kita siap untuk melakukan tindakannya. Ya baik ya adik ya, saya akan memulai dengan pertama kita lakukan dulu desinfeksi menggunakan betadine. Kita ambil kasa steril, kita celupkan ke dalam betadine. Permisi ya adik ya, ditahan ya adik. Lalu kita lakukan desinfeksi dari dalam keluar di daerah sekitar luka. Tahan ya dek. Kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian kita lakukan desinfeksi dengan menggunakan alkohol atau menggunakan alkohol sep. Ditahan ya dek, ditahan ya. Kemudian kita ambil spoit. Lalu kita buka penutupnya. Sebaiknya kita dibantu oleh salah seorang asisten untuk membantu memegangkan lidokain. Kemudian kita masukkan lidokainnya ke dalam dispo. Keseluruhan. Lalu kita buang ke tempat sampah medis. Kita keluarkan gelombang udara yang berlebih. Ingat selalu tindakan steril. Apabila kita sudah memasukkan semua lidokain, kemudian kita lihat apabila daerah lukanya ini luas, maka kita dapat melakukan pengenceran lidokain 2% menjadi lidokain 1% dengan menggunakan larutan NaCl yang telah disediakan dengan menggunakan perbandingan 1:1. Di sini tadi kita menggunakan 2,5 ampul lidokain 2%. Berarti kita menggunakan 5 cc Aquades. Dengan dibantu asisten, kita ambil larutan Aquades sebanyak 5 cc atau 5 ml. Ingat, sebaiknya kita dibantu oleh asisten untuk benda-benda yang non-steril. Kemudian kita keluarkan kembali gelombang udara. Kemudian kita ambil kasa, lalu kasa steril, lalu kita keringkan daerah tempat penyuntikan. Permisi ya dek. Ya ibu, tolong dibantu untuk tenangkan nanti anaknya. Ya, jadi tidak usah disentuh ibu, dipegang saja anaknya ya. Kemudian kita akan masukkan dispo needle-nya. Kita masukkan dengan arah needle yang berlubang menghadap ke atas, lalu antara needle dan kulit membentuk sudut 45 derajat. Permisi ya dek, permisi ya. 45 derajat sampai 60 derajat. Lalu kita masukkan dengan kedalaman 0,5 sampai 3 cm. Setelah masuk, ditahan ya adik, ditahan sebentar. Kita lakukan aspirasi. Sebelum melakukan penyuntikan, kita lakukan aspirasi terlebih dahulu. Kita lihat apakah ada darah yang masuk. Jangan sampai ada darah. Apabila tidak ada darah yang masuk, barulah kita melakukan penyuntikan obat. Kemudian kita tarik keluar secara perlahan needle-nya, tapi jangan sampai keseluruhan needle itu keluar. Lalu kita arahkan ke daerah luka yang lain. Lalu kita aspirasi terlebih dahulu. Tidak ada darah, suntikan obat. Kemudian kita tarik lagi, arahkan ke tempat yang lainnya. Kita aspirasi
tidak ada darah, suntikan obat. Tarik lagi needle-nya, arahkan ke daerah yang lainnya. Kita aspirasi, tidak ada darah, kita suntikan obat. Kita tarik lagi, kita arahkan ke daerah yang lain. Kita aspirasi, tidak ada darah, suntikan obat. Tarik lagi, arahkan ke daerah yang lainnya. Kita aspirasi, tidak ada darah, kita suntikan sampai cairan obat habis. Kemudian kita tutup spoitnya, lalu kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian kita ambil kasam, lalu kita lakukan penekanan secara lembut di daerah tempat penyuntikan. Tahannya, ditahannya. Kita tunggu 3-5 menit sampai obat itu bekerja. Hal yang penting kita perhatikan dalam pemberian dosis anestesi ini yakni durasi tindakan operasi, waktu paruh obat, dosis maksimal obat, dan berat badan pasien untuk menjaga toksisitas dari penggunaan obat anestesi tersebut. Ya, sudah selesai. Untuk mengecek apakah sudah berhasil atau tidak, kita dapat meminta si adik untuk menutup mata terlebih dahulu. Tadi adik coba ditutup matanya. Kemudian kita dapat menggunakan gunting atau jarum. Kemudian kita lakukan penekanan di daerah tempat penyuntikan. Bagaimana? Ada dirasa. Apabila tidak ada yang dirasakan di daerah sekitar penyuntikan, maka obat anestesi telah berhasil dan kita dapat melakukan untuk tindakan selanjutnya, yakni tindakan penjahitan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.